주라고. 왜? 싫어? Pada tahun 2004, seorang siswi bernama Dong-eun melaporkan beberapa siswa di kelasnya atas pembulian yang dialami olehnya. Namun, yang terjadi, polisi justru melepaskan para pembuli tersebut. Hal itu terjadi karena kepala polisi adalah teman ibu pembuli bernama Park Yong-jin, yang merupakan ketua dari geng para pembuli. Dong-eun juga tidak menyangka saat wali kelasnya bernama Kim justru menyalahkannya, padahal ia adalah korban. Akibat laporan yang dilakukannya itu, Dong-eun kembali mendapatkan kekerasan yang jauh lebih parah. Guru di sana hanya bisa diam, mengingat orang tua Yongjin sangatlah berpengaruh. Terlepas dari semua itu, salah seorang guru rupanya masih memiliki hati yang baik, di mana ia mau menolong Dong-eun dan merawatnya di ruang UKS. Akan tetapi, setelah tahu jika yang melakukan semua ini adalah Yongjin, guru tersebut justru dikeluarkan dari sekolah. Kekerasan yang diterima oleh Dong-eun tidak hanya berlaku di sekolah saja. Yongjin dan teman-temannya kembali merundung Dong-eun dengan datang ke rumahnya sambil berpesta minuman. Mereka dengan kejam menyiksanya. Setelah semua kejadian yang dialami olehnya, Dong-eun berniat untuk bunuh diri. Namun ia mengurungkan niatnya akibat luka bakar di tubuhnya mulai terasa gatal. Alhasil ia pun memilih menggosokkan tubuhnya di atas salju untuk menutupi rasa sakit. Pada akhirnya, dengan memutuskan berhenti dari sekolah, Dong-eun menuliskan alasannya keluar dari sekolah karena dibuli oleh Yongjin dan teman-temannya. Guru Kim yang mengetahui itu justru memarahi Dong-eun karena jika kepala sekolah tahu, maka evaluasi kerjanya akan berpengaruh. Ia lalu menyuruh Dong-eun agar mengganti alasannya berhenti karena menurutnya sesama teman melakukan pemukulan itu adalah hal biasa. Mendengar pernyataan bodoh tersebut, Dong-eun beranggapan jika anaknya Pak Kim dipukul berarti tak masalah. Pak Kim yang mendengarnya tidak terima dan langsung memukul Dong-eun habis-habisan. Tidak ingin merubah alasannya keluar dari sekolah, Ibu Yongjin akhirnya memilih memanfaatkan Ibu Dong-eun yang mata duitan untuk menandatangani suatu pernyataan. Setelah menerima uang yang cukup besar, ia pun memilih pergi meninggalkan Dong-eun. Ibu Dong-eun ternyata telah mengganti alasannya keluar dari sekolah. Karena ditinggal oleh sang ibu dan tak ada yang peduli lagi padanya, Dong-eun memutuskan bekerja demi menghidupi dirinya sendiri. Suatu hari, Dong-eun kembali ke sekolah menemui Yongjin. Ia kemudian menanyakan apakah benar Yongjin menulis harapan jika ia ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Mendengar itu, Yongjin tertawa karena hal itu hanya keisengannya saja. Ia juga mengatakan kalau dia tidak mempunyai mimpi karena mimpi itu dikhususkan untuk orang-orang yang tak punya seperti Dong-eun. Mendengar pernyataan itu, Dong-eun memutuskan mempunyai mimpi, yaitu membalas dendam kepada Yongjin dengan cara menjadi Yongjin. Singkat cerita, Dong-eun mulai bekerja di pabrik tekstil. Mengingat perusahaan tersebut menyediakan tempat tinggal untuk karyawan, dengan memanfaatkan waktu istirahatnya, dia mengerjakan tugas homeschooling. Setelah bertahun-tahun bekerja di pabrik tersebut, Dong-eun lalu mengundurkan diri dengan alasan akan masuk perguruan tinggi. Awalnya, teman Dong-eun mengira jika dia ingin melanjutkan pendidikannya untuk menjalani kehidupan mahasiswa pada umumnya. Namun ternyata tujuannya bukan itu, melainkan ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Dong-eun berpikir bahwa orang yang sudah melakuinya harus dibalas dengan cara yang sama. Diibaratkan mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, dan darah harus dibalas dengan darah. Itulah tujuan Dong-eun yang sebenarnya. Singkat cerita,
Di tahun 2012, Dong Eun mulai mencari tahu keseharian para pembulinya dahulu di sosial media mereka masing-masing. Ternyata mereka menjalani hidup dengan penuh kekayaan. Di antaranya yaitu Lisa Ra, sekarang ia menjadi seorang seniman namun pecandu narkoba. Kemudian ada Ye Jung yang menjadi seorang pramugari. Lalu ada Jae Jun yang menjadi pembisnis. Sedangkan Park Yong Jin, ia menjadi seorang penyiar berita cuaca. Terakhir yaitu Sam Myung Oh, dia menjadi suruhan dari keempat orang tadi. Terungkap fakta bahwa Yong Jin masih memiliki hubungan dengan mantannya sendiri yaitu Jae Jun. Padahal sebentar lagi ia akan menikah dengan Ha Do Young, seorang pengusaha. Singkat cerita, Yong Jin akhirnya menikah dengan Ha Do Young. Diam-diam, Dong Eun menghadiri pernikahan itu. Dia kemudian mulai mendekati Ha Do Young yang ternyata menyukai permainan Go. Suatu malam, setelah selesai mengajar les privat, Dong Eun tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika terbangun, ia pun sudah berada di rumah sakit. Salah satu pasien yang ada di sampingnya ikut terbangun, yang ternyata adalah seorang dokter bernama Yu Jung. Seketika saja Dong Eun menarik infusannya dan pergi dari rumah sakit tersebut. Setelah Dong Eun pergi, Yu Jung melihat hasil pemeriksaan Dong Eun yang mana Dong Eun ternyata mengalami anemia dan kekurangan gizi. Setelah pertemuan yang tidak sengaja itu, Yu Jung rupanya mulai tertarik pada Dong Eun. Yu Jung mencoba mendekatinya dengan alasan agar Dong Eun mau meminum obat rumah sakit. Mengetahui Dong Eun tertarik dengan permainan Go, dia pun akhirnya mengajarinya. Nah, dari situlah mereka akhirnya mulai dekat. Sampai akhirnya Dong Eun mengerti cara permainan Go tersebut. Kemudian Dong Eun memutuskan untuk berhenti menemui Yu Jung, yang mana hal itu membuat Yu Jung sangat kecewa. 내가 이기고 싶은 사람이 아니거든요. Singkat cerita, Dong Eun mengikuti tes seleksi menjadi guru. Setelah lulus dan menjadi guru, Yong Jin dikabarkan telah melahirkan seorang bayi perempuan. Akhirnya Dong Eun memutuskan untuk menyewa apartemen yang dekat dengan rumah Park Yong Jin. Suatu malam, diam-diam Dong Eun rupanya mengambil sampah milik keluarga Yong Jin. Ternyata dari sampah tersebut banyak informasi yang ia dapatkan. Suatu ketika, Dong Eun pergi ke butik milik Jae Jun dan bertemu dengan Meong Oh. Melihat Dong Eun yang sekarang, Meong Oh malah tertarik dengan perubahan Dong Eun. Padahal dulu ia sangat kejam membulinya. Dong Eun yang memang akan balas dendam kepada mereka, ia pun tidak menolak saat diajak minum bersama. Kemudian Dong Eun mengatakan jika ia masih memiliki hasrat untuk balas dendam kepada mereka. Tujuannya balas dendam ternyata bukan kepada mereka saja, melainkan dia juga mendekati anak dari Pak Kim, guru yang dulu pernah memukulnya dan menyuruhnya untuk mengganti keterangan perihal keluar sekolah. Dong Eun melakukannya dengan cara menjadi semacam pacar dari anaknya Pak Kim. Malam harinya, selagi mengambil sampah, Dong Eun dipergoki oleh asisten rumah tangga di sana bernama Ibu Kang. Ternyata selama 6 bulan terakhir, Ibu Kang selalu melihat Dong Eun mengambil sampah keluarga Yong Jin. Di sini, ia pun berniat untuk memberi Ibu Kang uang, mengira jika Ibu Kang akan melaporkannya. Namun ternyata dugaannya salah karena Ibu Kang mendukungnya sekalipun ia tak tahu apa yang sedang dirancanakan oleh Dong Eun. Dia tidak akan melaporkan Dong Eun asalkan Dong Eun mau membantunya untuk membunuh suaminya. Ibu Kang ternyata sering mendapatkan kekerasan dari sang suami. Bahkan suaminya itu tidak segan-segan memukuli putri mereka yang bernama Sun Ah saat membela Ibu Kang. Oleh sebab itu, Ibu Kang meminta Dong Eun untuk membunuh suaminya. Setelah mengetahui semua itu, mereka akhirnya membuat kesepakatan dengan menyuruh Ibu Kang untuk membantunya mencari informasi mengenai teman-temannya. Sementara Dong Eun akan membunuh suami Ibu Kang.
Namun karena mereka ingin tindakan ini agar tidak akan mengotori tangan mereka, ia pun meminta Ibu Kang untuk bersabar. Kemudian Dong-eun menyuruh Ibu Kang untuk belajar mengemudi agar bisa memudahkan pekerjaannya, yaitu memata-matai para pembuli agar nantinya rencana mereka tidak terhambat. Singkat cerita, setelah mendapatkan SIM, ia pun diberikan mobil dan juga sebuah kamera untuk melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Ibu Kang mulai bergerak mengikuti Yongjin yang sedang berada di butik milik Jae-jun. Setelahnya, ia pun pergi ke gereja untuk memata-matai Lee Sara. Malam harinya, ia pun menyimpan hasil pekerjaannya di dalam mobil. Saat Dong-eun melihat hasil foto tersebut, ia pun menyadari sesuatu saat Yongjin membawa anaknya ke klinik mata. Seketika, ia pun teringat kalau dulu Jae-jun selalu marah saat seseorang menghinanya karena dia buta warna. Dengan adanya persamaan itu, Dong-eun berasumsi jika anak Yongjin adalah anak kandungnya Jae-jun. Untuk membuktikan asumsi tersebut, ia akan mencari tahu fakta sebenarnya. Suatu ketika, Do-young datang mengunjungi tempat permainan Go. Di sana ia pun terpikat setelah melihat permainan Go yang dilakukan oleh Dong-eun. Nah, ternyata itulah alasan mengapa Dong-eun belajar permainan Go, yaitu untuk mendekati Ha Do-young. Rencananya pun berhasil karena ternyata Ha Do-young selalu teringat pada Dong-eun. Keesokan harinya, Dong-eun yang akan memberi les private tidak sengaja bertemu dengan Dr. Yu-jung di kereta. Yu-jung yang memang sangat merindukan Dong-eun mengajaknya bicara. Setelah menanyakan kabar masing-masing, ia pun pergi sambil memberikan kartu namanya. Malam harinya, Dong-eun diberitahu informasi mengenai Kim Shin-tae yang merupakan ketua yayasan dari sekolah dasar tempat di mana Putri Yongjin belajar. Keesokan harinya, Dong-eun mendatangi rumah Pak Guru Kim bersama anaknya dan memberikannya bunga. Setelah sadar bahwa Dong-eun adalah siswi yang dulu dipukulnya, ia pun sangat marah, bahkan Pak Kim kembali memukulnya. 그런 걱정하셨어요? 우동은 잠깐만. 너도 진정 좀 해봐. Malam harinya, Dong-eun terlihat menemui Meong-oh. Ternyata ia akan memanfaatkan Meong-oh sebagai alat untuk balas dendam kepada orang-orang yang dulu menyakitinya. Kemudian, Meong-oh diberitahu mengenai kematian Suhi oleh Dong-eun. Ternyata, Suhi dibunuh oleh seseorang dan dia menyaksikannya sendiri saat Suhi terjatuh. Dong-eun sangat yakin juga pembunuhnya itu adalah salah satu dari keempat temannya. Jika Meong-oh berhasil menemukan pelakunya, maka ia bisa memeras si pelaku. Sebelum pergi, Dong-eun diberi beberapa helai rambut milik Jae-jun untuk memastikan apakah benar Jae-jun adalah ayah kandung dari anak Yongjin. 확인되면 전화할게. Pada saat alumni dari sekolah lamanya mengadakan acara reuni, para pembuli terkejut dengan kedatangan Dong-eun di sana. Tujuannya datang yaitu untuk memberitahu mereka bahwa pembalasan dendamnya akan dimulai dari sekarang. 여긴 어쩐 일이야? 육자 대면인가? 형 같다는 소문은 들었었는데. 암튼 반갑다 소희야. 운동은이라고. Kemudian Dong-eun bersorak dan bertepuk tangan saat Yongjin mendapatkan penghargaan dari sekolah. Tindakannya itu jelas membuat para pembuli ketakutan. 파이팅 박연진! 멋지다 연진아! 지도 편달 바랍니다. 교장 선생님. 새로 담임을 맡게 된 문동은 선생님이야. 까지는 꼭 지켜줬으면 해. Suatu hari, Yongjin mendapatkan telepon dari putrinya bahwa sepatunya basah dan ia sedang bertelanjang kaki. Yongjin kemudian meminta putrinya untuk segera memberitahukan hal ini kepada wali kelasnya. Namun putrinya bilang jika wali kelasnya yang dulu sudah dikeluarkan
dan sekarang digantikan dengan wali kelas yang baru, yaitu Moon Dong-eun. Mendengar itu, Yongjin jelas kaget, sehingga ia pun langsung pergi ke sekolah. Setelah menemuinya, Dong-eun mengatakan jika di dalam kehidupannya tidak ada yang namanya kebetulan, karena mimpinya memang mengejar Yongjin. Yongjin berharap jika Dong-eun mati, namun Dong-eun mengatakan untuk siapa dia harus mati, sementara orang jahat seperti Yongjin saja bisa hidup dengan baik. Saat situasi mulai memanas, Yongjin memilih untuk pergi, namun tiba-tiba saja ia mendapat kabar mengenai guru Kim yang sudah meninggal. Di sini ia pun ketakutan, mengira bahwa Dong-eun lah yang sudah membunuhnya. 담임 죽었대. 제일 궁금한 얘기를 해볼까요? 또 다른 누군가를 찾아야 한다면 그건 너고 내 정근 생각도 하지 마. Ternyata setelah pertemuan kemarin, sang anak mengetahui kalau ayahnya, Pak Kim, sering menyiksa seorang murid. Akibat ulah dari ayahnya itu, ia pun gagal naik jabatan di tempat kerjanya. Alhasil, ia pun sengaja membiarkan ayahnya meninggal karena penyakit asma yang disebabkan alergi bunga dari Dong-eun. Hari berikutnya, Dong-eun menyuruh Meong-oh untuk mengurus jenazah Suhi yang belum diambil oleh keluarganya. Ternyata keluarganya menolak keterangan dari polisi jika Suhi telah bunuh diri, padahal mereka yakin Suhi telah dibunuh. Meong-oh yang akan mengurus jenazahnya dilarang oleh dokter mengingat dia bukan keluarganya. Sementara itu, Doyong yang selalu datang ke tempat permainan Go mengajak Dong-eun untuk bermain. Siapa yang kalah dalam permainan tersebut maka harus membayar 20.000 won. Di pertandingan pertama, Doyong menang. Namun saat Dong-eun akan pergi, ia kembali diajak bermain dengan bayaran 50.000 won. 판당 5만 원. 그건 도박인데. 도박. Di sisi yang lain, Yongjin yang berusaha keras melindungi putrinya mencoba mencari tahu bagaimana Dong-eun bisa bekerja di sekolah tersebut. Ternyata, selain rekomendasi dari ketua Kim sendiri, Dong-eun juga mempunyai kualifikasi yang membuatnya memang bisa bergabung di sekolah tersebut. Setelah itu, Yongjin datang ke kelas putrinya, menemui Dong-eun. Di sana, ia mulai tampak sumpek puyeng dan ketakutan. Yongjin menyuruh Dong-eun untuk menghentikan semua ini. Jika Dong-eun membutuhkan uang, Yongjin bersedia akan membayarnya karena dia tidak akan meminta maaf atas kekerasan di masa lalunya. Dengan tegas, Dong-eun mengatakan kalau dia tidak pernah menyuruh Yongjin untuk meminta maaf. Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatannya. Mendengar itu, Yongjin pun tertawa, seolah-olah Dong-eun adalah wanita religius dan tidak mungkin balas dendam, apalagi sampai menyandera putri seseorang. Dong-eun lalu berkata, memang apa yang telah ia lakukan kepada putrinya? Apakah selama mengajar ia menyanggah putrinya? Atau melakukan sesuatu yang bahkan sampai menyiksanya seperti yang Yongjin lakukan dulu? Dong-eun menegaskan kalau dia tidak akan melakukan hal serendah itu karena banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan Yongjin. Apalagi sekarang Dong-eun tahu jika putrinya mengalami buta warna. Jika sampai Doyong tahu, maka akan terjadi masalah. Mendengar hal itu pun Yongjin terdiam. 우리 같이 천천히 말라 죽어보자, 연진아. Merasa ketakutan ketika pulang ke rumah, Yongjin meminta Doyong agar memindahkan putri mereka ke luar negeri. Namun Doyong menolak karena putri mereka baru berusia 8 tahun. Terlebih lagi, Yongjin tidak mau memberikan alasan mengapa ia ingin memindahkan putri mereka. Sementara itu, Dong-eun mendatangi Lisara yang menjadi seorang aktivis gereja untuk menutupi kehidupan gelapnya. Dong-eun lalu mengancam Lisara agar membayarnya untuk tutup mulut. Jika tidak, maka kehidupannya akan dibongkar.
Mendengar ancaman tersebut, mau tidak mau, Lisara pun setuju akan memberinya uang nanti. Singkat cerita, Dong-eun menemui Yujung dan meminta Yujung untuk berhenti mengejarnya. Karena dalam hidupnya, Dong-eun tidak pernah ingin mencari pasangan. Akan tetapi saat ini, ia membutuhkan seorang algojo yang siap berperang bersamanya. Keesokan harinya, Meong-oh yang penasaran siapa yang telah membunuh Suhi kemudian diberitahu oleh Dong-eun. Terkejut dengan fakta tersebut, ia pun langsung membeli tiket untuk pergi ke Rusia. Namun setelah beberapa hari, tiba-tiba Meong-oh dinyatakan menghilang. 블라디보스토크. Yang ternyata ia telah dibunuh oleh seseorang. 세계도 오네요. 이런 순간이 Dong-eun bersama Ibu Kang kemudian mencari tahu keberadaan Meong-oh. Ibu Kang lalu mencurigai jika Meong-oh mungkin saja sudah berpihak kepada Yongjin dan teman-temannya. Sementara itu, Yujung yang penasaran setelah Dong-eun menolaknya, ia pun mengajaknya untuk bertemu. Tak lama kemudian, Dong-eun datang ke rumahnya dan menceritakan mengenai tujuannya, yaitu balas dendam kepada pembuli yang sudah menyiksanya. Setelah menceritakan semuanya, Yujung menyarankan agar Dong-eun tidak melakukan balas dendam karena hal tersebut hanya akan membuat hidupnya menjadi hancur. Akan tetapi, situasi berubah seketika dikala Dong-eun memperlihatkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Yujung yang melihat keadaannya seperti itu, ia pun langsung menegaskan bahwa ia siap menjadi algojonya untuk membalaskan dendam Dong-eun. 할게요, 망나니. Film kemudian berpindah dengan diperlihatkan ciri-ciri si pelaku pembunuh Meong-oh yang memakai sepatu yang sama persis dengan milik Yongjin dan Yejung. Di antara mereka, salah satunya sudah pasti pelaku pembunuhan tersebut. Dari trauma yang dialami oleh Dong-eun, sebenarnya Yujung juga merasakan hal yang sama, di mana saat ini ia menaruh dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Karena memiliki tujuan yang sama, Yujung kemudian sepakat untuk mendukung satu sama lain. Sementara itu, Doyong sepertinya mulai curiga mengenai kedekatan istrinya dengan Jae-jun. Apalagi sebelumnya ia sempat bertemu dengan Meong-oh. Yongjin kaget saat mengetahui hal tersebut. Ia pun langsung mengecek rute GPS terakhir mobil suaminya, di mana GPS tersebut menunjukkan jika suaminya baru saja pergi ke studio milik Jae-jun. 재준이를 만난 거야? Singkat cerita, Dong-eun akhirnya mendapatkan uang dari Lisara. Dengan uang tersebut, Sarah beranggapan bahwa ia sudah membayar semua kesalahannya. Namun menurut Dong-eun, hal ini hanya sementara, karena sebentar lagi ia akan hidup di dunia seperti neraka. Di sisi lain, Doyong merasa aneh setelah putrinya salah saat melihat warna kaos kaki lawan mainnya. Kemudian ia mengatakan jika sepertinya ibunya tak menyukai wali kelas barunya. Sang anak lalu menyangkal bahwa itu tidak mungkin karena wali kelasnya adalah teman masa sekolah ibunya. Diketahui saat ini, Yejung akan menikah dengan duda kaya raya. Ia lalu mendapatkan baju pengantin mahal yang dihadiahkan oleh Jae-jun. Sementara itu, Jae-jun mendatangi sekolah Yesol karena ia sudah tahu jika Yesol adalah putrinya. Di sini ia pun berjanji akan terus melindungi putrinya itu. 천재일까 우리 예솔이는 오늘부터 예솔이 지키기로. Di sisi lain, terlihat Hyejung dan Lisara yang mencari keberadaan Meong-oh di rumahnya. Di sana, mereka menemukan tiket yang baru dibeli oleh Meong-oh. Namun anehnya, paspornya masih ada di sana, yang artinya Meong-oh masih ada di Korea. Sementara itu, Jae-jun berencana mengambil hak asuh putri kandungnya. Namun, karena anak tersebut lahir setelah pernikahan Yongjin, maka Yesol adalah anak Ha-doyong. Di tempat lain terlihat Yejung
yang menemui calon ibu mertuanya. Di sini terlihat sebenarnya si ibu mertua kurang setuju dengan hubungan mereka, mengingat ia lebih menyukai seorang wanita yang tak lain adalah Dong-eun. Entah bagaimana caranya Dong-eun bisa dekat dengan si ibu mertua, namun yang jelas kedatangannya itu membuat Hye-jun ketakutan. Sementara itu di sisi lain, Yong-jin datang menemui Jae-jun yang terlihat kesal karena sudah bertemu dengan suaminya. Tanpa menjawab pertanyaannya, ia pun langsung mencekiknya karena Yong-jin tidak memberitahu jika Ye-sol adalah putri kandungnya. Ia lalu bertanya apakah Yong-jin tidak mencintainya sehingga harus menyembunyikan hal itu darinya. Di sini Yong-jin pun tidak menjawab dan hanya berusaha melepaskan dirinya. Suatu hari, para orang tua murid diminta untuk datang ke sekolah. Ha-do-yong datang untuk menyemangati putrinya Ye-sol. Namun, tanpa diduga, Jae-jun juga datang. Di sini, Do-yong merasa bingung karena Jae-jun tidak mempunyai anak. Jae-jun pun berkata jika ia datang ke sekolah karena ia ingin bertemu dengan teman masa sekolahnya dulu. 처음 뵙겠습니다. 창간 수업을 시작하겠습니다. 야, 이쪽. Setelah acara tersebut selesai, Dong-eun langsung menemui Jae-jun. Meskipun Dong-eun memiliki trauma dengan perilaku Jae-jun yang keras, namun ia harus menghadapinya. Jae-jun lalu mengancam Dong-eun agar tidak menyakiti putrinya. Dong-eun membalasnya bahwa jika ingin putrinya selamat, maka Jae-jun harus bersekutu dengannya, bukan malah membantu Yong-jin. 박연진이 아니라 Mendengar itu, ia pun akhirnya bersedia membantu Dong-eun dan tidak akan mencampuri urusannya dengan Yong-jin. 반갑다, 친구야. Sementara itu, Do-yong yang penasaran dengan apa yang telah terjadi di antara Jae-jun dan istrinya, memutuskan untuk bertanya pada Hye-jung. Kemudian, Hye-jung menceritakan bahwa istrinya adalah seorang pembuli yang memiliki hati kejam. Lebih tepatnya, ia telah melakukan kekerasan kepada Dong-eun sewaktu SMA. Dia lalu menyuruh Do-yong untuk bertanya langsung kepada Yong-jin agar lebih rinci. 부부끼리 대화가 없으시구나. Saat akan pulang, Do-yong pun bertemu dengan Yu-jung yang hebat dalam bermain Go. Mereka lalu berkenalan dan tanpa mengetahui bahwa pria di hadapannya itu adalah orang yang akan membalaskan dendam wanita yang ia sukai, yaitu Dong-eun. 됐습니다. 네, 한번 오세요. Sesampainya di rumah, ia langsung bertanya, siapa sebenarnya Dong-eun? Apakah wanita yang menjadi wali kelas putri mereka adalah alasan Yong-jin agar putrinya dipindahkan ke sekolah luar negeri? Yong-jin hanya mengatakan jika sebaiknya suaminya itu tidak perlu tahu mengenai masa lalunya. 열지 말아야 할 상자는 열지 말라. Sementara itu, Dong-eun berpikir kalau ada satu hal yang sepertinya disembunyikan Yong-jin, yaitu alasan menghilangnya Meong-oh. Mengingat sebelumnya Dong-eun pernah memberitahu mengenai pelaku yang telah membunuh Suhi, yaitu adalah Yong-jin. Sepertinya guys, Yong-jin memang pelakunya. Hal itu terbukti saat dia berusaha menyembunyikan dan membersihkan sepatunya yang terdapat bercak darah. 새로 생긴 건 아닐까? Suatu hari, Hye-jun melaporkan hilangnya Meong-oh ke polisi. Awalnya sih ia tidak ingin melakukan itu, namun karena Dong-eun memaksanya agar ia tetap bisa menikah dengan keluarga kaya, ia pun akhirnya setuju. 그때 우리 다 너무 어렸잖아. 뭐부터 하면 되는데? Risara terlihat sangat kesal karena ia takut hidupnya akan berantakan, apalagi selama ini Meong-oh adalah kurir yang telah mengantarkannya narkoba. Jika sesuatu sampai terjadi atau bahkan polisi memanggilnya, maka ia tidak akan segan untuk membunuh Jun. 그럼 나 진짜 씨발 니냐 죽. Di sisi lain, karena Do-yong tidak mendapatkan jawaban dari istrinya, ia pun memutuskan untuk bertemu dengan Dong-eun. Di waktu yang sama,
Yongjin akhirnya mengetahui jika Dong-eun tinggal di dekat rumahnya. Ia tak menyangka bahwa selama ini Dong-eun telah mengawasinya. Yongjin lalu membayar seseorang untuk membobol pintu apartemen milik Dong-eun. Setelah masuk ke dalam, ia sangat terkejut melihat semua foto yang terpajang di sana. Di mana foto-foto tersebut merupakan target balas dendam Dong-eun selama ini. Tiba-tiba saja seseorang masuk ke dalam yang ternyata adalah suaminya sendiri, yaitu Do-young. Di sini Yongjin tidak bisa mengelak lagi karena kejahatannya di masa lalu telah diketahui oleh suaminya. 쌍년이 딸을 시키는 게 아니라 Yongjin yang memang pada dasarnya berhati seton, ia malah menuduh suaminya memiliki hubungan dengan Dong-eun karena masuk ke apartemennya. Do-young pun mematung sehingga Yongjin pergi dari sana. Nah, rupanya nih guys, Dong-eun dari tadi mengawasi mereka dari kamera tersembunyi dan dia cukup puas melihat hal itu. Sementara di sisi lain, Yoo-jung merasa heran karena di rumah sakitnya ia tidak menemukan jenazah Suhi. Setelah bertanya kepada salah satu dokter, Yoo-jung dibuat kaget karena mayat Suhi ternyata dipindahkan ke ruangan pendingin atas perintah mendiang ayahnya yang merupakan kepala rumah sakit dulu. Sekembalinya ke rumah, Yoo-jung tidak memberitahu Dong-eun mengenai informasi yang dia dapat dari rumah sakit. Dong-eun lalu mengatakan kalau dia tengah memesan suatu barang yang tidak boleh diperiksa saat barang tersebut datang. Sementara itu, Lee-sara terus dihubungi oleh polisi yang mencurigainya atas hilangnya Meong-oh. Meski begitu, ia masih bisa tenang karena ia merasa tidak bersalah. Di waktu yang sama, Jae-jun juga tengah ditanyai oleh polisi, memberikan keterangan bahwa sudah beberapa minggu ia tidak melihat Meong-oh. Sebelum Meong-oh menghilang, ada satu orang yang selalu mencarinya, yaitu Ha Do-young. Jae-jun sengaja mengarahkan polisi pada Do-young karena bisa saja dia terlibat atas hilangnya Meong-oh. 흔들렸달까? Keesokan harinya, Dong-eun berpura-pura memarahi Yongjin karena sudah membobol pintu apartemennya. Meski begitu, si seton ini seolah merasa tidak bersalah. Dong-eun lalu memposting video di internet saat Yongjin membobol apartemennya. Namun, Yongjin masih bisa santai dan malah menantang untuk men-tag teman-temannya di sosmed. Akan tetapi, saat Dong-eun mengancam akan melaporkan ke polisi atas kejahatannya di masa lalu, ia pun ketakutan dan balik mengancam Dong-eun. Dong-eun menyuruh Yongjin menyerahkan diri ke polisi karena jika tidak, Dong-eun sendiri yang akan membalas semua perbuatannya di masa lalu. 너한테 마지막 기회를 주고 네가 한 짓들 경찰서는 너가 가야 한다고. 내 복수는 여기서 멈출 테니까. Mendengar itu, Yongjin mengatakan bahwa yang dialami oleh Dong-eun bukanlah salahnya, melainkan salah Dong-eun sendiri yang ditakdirkan untuk hidup seperti di neraka. Seharusnya Dong-eun justru berterima kasih karena berkat dirinya lah Dong-eun berjuang keras untuk bisa balas dendam sehingga bisa menjadi seorang guru. Mendengar itu, Dong-eun sangat senang dan berterima kasih pada Yongjin. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan merasa bersalah saat nanti melakukan balas dendam pada Yongjin. Lebih tepatnya dengan menganggap balas dendam ini sebagai pembersihan sampah. 허우적거리고 거둔거리는 지금 네 hil면 고맙네. 네 남편이 준 마지막 기회도 날렸어. Sementara di sisi lain, Do-young sempat melihat foto putrinya bersama dengan Jae-jun. Ia pun baru menyadari jika Ye-sol bukanlah putri kandungnya. Malam harinya, ia merasa heran kenapa polisi ingin menginterogasinya atas hilangnya Meong-oh. Namun asistennya memberikan sebuah flash disk yang saat itu sempat dititipkan oleh Meong-oh. Ketika dibuka, ternyata isi flash disk itu berupa ancaman
jika Meong Oh akan menyebarkan identitas pria yang sudah meniduri Yongjin. Mengetahui itu, Doyong jelas murka dan ia pun segera pulang untuk memastikan hal itu. 연진아, Sementara di sisi lain, Yujung meminta maaf karena sudah membuka paket milik Dong-eun yang ternyata adalah sebuah tenda. Entah apa yang sedang direncanakan olehnya, namun yang pasti ia akan membalas semua perbuatan mereka yang sudah menyiksanya. 웰컴 홈. Suatu ketika, mereka akhirnya mengetahui jika Meong Oh terseret dalam kasus narkoba. Hal itu membuat mereka ngamuk dan menyalahkan Hyejung karena sudah melapor atas hilangnya Meong Oh. Saat itu mereka bertanya-tanya bagaimana bisa Meong Oh kembali mengungkit kematian Suhi. Hyejung ternyata pernah disuruh oleh Yongjin untuk menemui Suhi. Seketika itu juga Yongjin teringat kejadian dulu yang menyebabkan Suhi meninggal. Bukannya merasa bersalah karena sudah membunuh Suhi, si Seiton ini malah tertawa. 니네 완전 돌았구나. Yongjin lalu pergi ke tempat kejadian saat dulu membunuh Suhi, lalu menghubungi seseorang untuk bertanya tentang label namanya. Nah, rupanya Dong-eun sempat mengirimkan bukti pembunuhan Suhi, yaitu label nama Yongjin yang ia temukan di TKP. Namun, ibunya Yongjin segera menyuap polisi sehingga kasus pembunuhan Suhi berakhir menjadi kasus bunuh diri. Saat ini, terlihat Dong-eun tengah memberikan keterangan kepada polisi mengenai label nama tersebut. Label nama Yongjin yang sempat diberikan kepada Meong Oh ternyata palsu. Hal itu sengaja Dong-eun lakukan untuk memancing Yongjin sehingga kasus tersebut terangkat kembali. Akan tetapi, si polisi seolah tidak ingin mengurus kasus tersebut, yang membuat Dong-eun tersadar jika si polisi telah disuap. Suatu ketika, Sun Ah yang habis disiksa oleh ayahnya membuat Ibu Kang sangat marah. Namun saat akan melabrak suaminya, Sun Ah menahannya karena tidak ingin ibunya menjadi korban. Sambil menangis, ia pun meminta maaf karena sudah membuat putrinya hidup menderita. Kemudian Ibu Kang bercerita apakah Sun Ah mau pindah ke Amerika atau tidak. Tanpa pikir panjang, Sun Ah bersedia asalkan ibunya menyusul. Di sini, Ibu Kang berbohong kalau dia akan menyusul bersama Dong-eun, padahal sebenarnya ia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Sementara itu, Dong-eun menemui perawat sekolahnya dulu untuk mengambil sebuah berkas yang sempat dititipkannya. Berkas itu ternyata berisi laporan mengenai kematian Suhi. Di waktu yang sama, Yujung akhirnya mendapatkan hasil otopsi Suhi yang ternyata sebelum meninggal ia tengah hamil. Nah, rupanya guys, Dong-eun juga mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, ia pun sangat ingin balas dendam. 소희가 저 자꾸 재우는 것 같았어요. Di suatu malam, Yongjin menggerebek Ibu Kang sambil menunjukkan foto suaminya. Tanpa diduga, ia ternyata sudah tahu jika Ibu Kang merupakan tangan kanan dari Dong-eun. Dia juga tahu kalau Ibu Kang selalu membuntuti anaknya Yesol. Awalnya, Ibu Kang sama sekali tidak takut. Namun setelah Yongjin mengancam akan menyakiti Sun Ah, anaknya, ia pun langsung takut dan meminta maaf. Yongjin lalu memberikan penawaran jika dia akan membunuh suami Ibu Kang lebih cepat dari Dong-eun. Mendengar perkataan itu, Ibu Kang pun terdiam. Sebelum pergi, Yongjin sempat membongkar isi tas milik Ibu Kang. Kemudian Yongjin menghubungi nomornya agar bisa dihubungi. Di sini ia pun sangat terkejut karena Ibu Kang ternyata sudah lebih dulu menyimpan nomornya. 15. Sementara di sisi lain, bukti label nama Yongjin ternyata tidak dibuang, melainkan disimpan oleh ibunya di brankas. 무슨 일이 일어나는 거야? Malam harinya, Ibu Kang buru-buru mengajak pergi Sun Ah agar putrinya itu bisa selamat. Sementara itu, Dong-eun kembali menyuruh Hyejung
untuk memancing Yongjin ke rumah sakit tempat Yujung bekerja. 너 거기까지만. Tak lama setelah itu, Dong-eun dikagetkan dengan kedatangan ibunya ke sekolah. Semua guru tidak menyangka jika ibu Dong-eun adalah wanita pemabuk. Ternyata itu semua adalah rencana Yongjin untuk memulai perang dengan Dong-eun. Saat itu, Yongjin menemui Jeong Mi-hee, ibunya Dong-eun, dan memintanya agar bisa membuat Dong-eun dikeluarkan dari sekolah. Setelah Yongjin berjanji akan membayarnya, ia pun setuju, sekalipun Dong-eun adalah putri kandungnya. 어디 근무하는데? 사직서 사인 받으셔서 그럼 가실 때 택시비? Pada akhirnya, Dong-eun mengajak ibunya untuk tinggal di apartemen dengan menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari Yongjin. Jika saja dia bukan ibunya, mungkin wanita ini sudah ia bunuh. Beberapa hari kemudian, Yongjin akhirnya terpancing untuk keluar untuk menemui Yejung. Tanpa basa-basi, Yejung langsung memberitahu kalau Dong-eun sempat bermain go dengan Doyong. Terlebih lagi, tas mahal milik Yejung merupakan pemberian dari Doyong. Yongjin seakan tidak percaya jika suaminya sudah bertindak sejauh itu. Sementara di sisi lain, Dong-eun terlihat memastikan keadaan suami Ibu Kang yang telah membeli minuman. Namun tiba-tiba saja Ibu Kang menelepon sehingga ia pun bergegas menemuinya. 박연진이 절 Nah, 찾아왔어요. ternyata sebelumnya nih guys, Dong-eun sudah memberitahu Ibu Kang untuk bersiap jika suatu saat nanti dipergoki oleh Yongjin. Agar tidak dicurigai, Ibu Kang menitipkan Sun Ah sesuai rencana awal mereka. Akan tetapi, sekarang ia terpaksa harus bekerja untuk Yongjin. Sebelum pergi, Sun Ah sangat mengkhawatirkan ibunya. Ia takut jika ayahnya sampai menyadari dirinya tidak ada, maka akan membunuh ibunya. Lalu Dong-eun mencoba menenangkan Sun Ah kalau hal itu tidaklah mungkin terjadi karena yang pasti ibunya sudah memilih rencana ini untuk melindungi Sun Ah. 넌 그렇게 살아. Di sisi lain, Yongjin seolah merasa kecewa karena suaminya Doyong bersikap dingin, padahal ia sudah berusaha agar tidak mengungkit masa lalu demi masa depan mereka. Doyong yang sudah muak dengan sikap istrinya sangat marah. Dia akan membuktikannya sendiri agar nanti keputusannya tidak salah. Keesokan harinya, Jae-jun datang ke tokonya Yongjin untuk menemui asistennya yang bernama Seol-gi yang langsung memberitahu kedatangan Doyong kemarin. Kemudian ia pun memeriksa CCTV, namun merasa bingung karena rekaman sebelum tanggal 20 Oktober sudah dihapus. Seol-gi memberitahu jika ia telah memformat ulang atas perintah dari Yongjin. Sedangkan di tempat lain, Dong-eun bertanya-tanya mengapa polisi menemui Yujung terkait hilangnya Meong-oh. Jeong-mi menjelaskan kalau sebulan lalu Meong-oh pernah datang ke rumah sakit atas permintaan Yujung. Ternyata saat di rumah sakit, salah satu dokter sempat memberitahu bahwa Meong-oh tengah mencari jenazah Suhi, sehingga ia pun menghubungi Meong-oh. Saat ditanyai oleh polisi, Yujung merasa bingung karena Meong-oh memakinya, padahal mereka belum mengenal satu sama lain. 손명호 씨와 마지막으로 통화하신 게 선생님이시거든요. Sementara itu, Doyong mulai gelisah setelah melihat fotonya dengan Dong-eun yang dikirim oleh Meong-oh sebagai ancaman. Di sini ia pun mengerti jika semua itu ulah dari Dong-eun yang menginginkan dirinya untuk mencari tahu tentang Meong-oh. Daripada bingung, ia pun akhirnya langsung mengajak Dong-eun untuk bertemu. Sementara di sisi lain, Yongjin akhirnya terpancing untuk menjalani perawatan kulit di klinik milik Yujung. Dalam obrolan itu, Yongjin mulai bercerita mengenai suaminya. Pria, katanya, biasanya ingin wanitanya cantik tanpa operasi. Dengan begitu, Yongjin akhirnya bersedia untuk merawat mukanya. 네, 그럼 좀 주무세요. Di waktu yang sama, Doyong sedang bertemu dengan Dong-eun. Dong-eun yang biasanya mengenakan pakaian tertutup, kini ia sengaja memperlihatkan bekas lukanya akibat siksaan si Seiton Yongjin di masa lalu.
Sementara itu, si Seiton Yongjin yang telah dibius diberi pertanyaan mengenai Myeong-oh. Dengan begitu, Yongjin akan memimpikannya. Apa yang dilakukannya kepada Myeong-oh dalam mimpinya itu, saat Myeong-oh menemuinya, dia diam-diam merekam pembicaraan mereka sambil menyinggung hubungan Yongjin dengan Jae-jun. Sialnya, Yoo-jung malah meneleponnya dan membuatnya panik. Nah, akibatnya Yongjin mengetahui jika obrolan mereka telah direkam. Kemudian ia mengatakan bahwa ancaman perselingkuhannya dengan Jae-jun tidak akan mempan untuk merusak rumah tangganya. Myeong-oh yang kesal akhirnya menyinggung masalah Suhi yang telah dibunuh oleh Yongjin. Karena ketakutan, ia pun mengambil sebuah botol dan memukul kepala Myeong-oh hingga terkapar. Saat terbangun, Yongjin pun sangat ketakutan, apalagi setelah melihat wajah Yoo-jung yang tersenyum. Ternyata sebelum Yongjin pergi, Myeong-oh sempat mencakar kaki Yongjin. Setelah itu, Yongjin menyuruh kepala polisi bernama Shin untuk menghilangkan bukti dengan mengubur jenazah Myeong-oh. 제일 확실한 방법이야. Di tempat lain, Dong-eun meminta Do-young untuk segera meninggalkan istrinya. Namun, dia menolak karena ia tak bisa meninggalkan Yongjin. Keesokan harinya, Yongjin yang merasa penasaran dengan apa yang ia katakan di klinik kemarin dikejutkan dengan kehadiran Yoo-jung yang mengetuk kaca mobilnya. Di sini, Yongjin meminta maaf jika kemarin ia sempat panik sesaat setelah tersadar dari pembiusan. Ia lalu bertanya, apakah selama pembiusan ia berkata yang tidak-tidak? Yoo-jung lalu menjawab jika dia beberapa kali menyebut nama Myeong-oh. Sebelum pulang, Yongjin mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Hal itu dilakukan karena ia ingin berbaikan lagi dengan suaminya. Akan tetapi, saat sampai di rumah, Yongjin melihat suaminya makan sendiri dan sama sekali tak membalas pesannya. Karena kesal, ia pun lalu bertanya mengapa Do-young lebih percaya pada Dong-eun, bahkan bermain Go bersamanya. Do-young lalu menjawab bahwa ia penasaran pada Dong-eun, dan dari rasa penasaran itu, ia selalu menunggu Dong-eun. Mendengar itu, Yongjin menegaskan bahwa hal tersebut sama saja dengan selingkuh. Suaminya membalas bahwa seharusnya Yongjin tidak perlu khawatir karena ia juga tidak pernah menanyakan hubungannya dengan Jae-jun. Sementara itu, Hye-jung mendapatkan tablet milik Myeong-oh yang tertinggal di mobil Jae-jun. Di sana ia pun mendapatkan rekaman yang terpotong sebelum Myeong-oh meninggal. Di tempat lain, Jae-jun merasa penasaran mengapa Yongjin menghapus rekaman CCTV-nya. Ia lalu mencoba mendatangi orang yang bisa memulihkan data CCTV dan bersedia membayar mahal. Sementara itu, suami Ibu Kang baru sadar jika putrinya telah menghilang. Ia curiga jika putrinya telah kabur untuk bekerja di tempat lain karena ia melihat Ibu Kang mempunyai banyak sekali uang. Ibu Kang lalu memberitahu jika ada seseorang yang menyuruhnya bekerja dengan cara meneror seseorang untuk imbalan yang banyak. Nah guys, ternyata orang yang diteror itu adalah ibunya Yongjin. Dalam pesan tersebut tertulis jika ia tahu bahwa putrinya pernah membunuh seseorang. Pada akhirnya pekerjaan itu pun direbut oleh suami Ibu Kang. Sementara itu, kepala polisi Shin ternyata tidak mengubur jasad Myeong-oh, melainkan ia hanya menyimpan mayatnya di suatu tempat tanpa dia tahu ternyata tempat tersebut sudah dibeli oleh Yoo-jung. Malamnya Dong-eun dan Yoo-jung kemudian datang ke tempat itu. Jadi ceritanya guys, ternyata saat itu Ibu Kang diam-diam mengikuti kepala Shin yang sering datang ke gedung tersebut. Anehnya, jika memang gedung itu kosong, lantas mengapa pemakaian listrik sangat boros? Saat ditelusuri, ternyata kilometer listriknya hanya berjalan di kamar mayat saja. Nah, dari situlah Dong-eun mulai curiga jika mayat Myeong-oh ada di dalam. 사유지 주인 허락 받은 거예요. 부동산이요? Hingga akhirnya di suatu ketika Yoo-jung membantu untuk membeli gedung tersebut. Suatu ketika mereka merencanakan kedatangan Yongjin ke klinik.
Saat sudah tak sadarkan diri, Yujung mengambil kulit dari luka yang ada di kaki Yongjin akibat cakaran tempo hari, dan setelah itu ia pun menyimpannya sebagai bukti. Di lain waktu, sesuai dugaan, ternyata tempat tersebut terdapat mayat Meong-oh. Hal itu membuat Dong-eun cukup senang karena sebentar lagi rasa sakitnya akan terbalaskan. Sementara itu, Yongjin akhirnya tahu siapa Yujung sebenarnya. Ia adalah pria yang menjadi kaki tangan Dong-eun. Ia juga terkejut setelah tahu jika Yujung adalah putra direktur pemilik rumah sakit tempat mayat Suhi berada. Di waktu yang sama, ibunya juga mulai merasa stres karena setiap harinya ia selalu diteror oleh suami Ibu Kang. Merasa sudah tidak tahan lagi, ia pun akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kepala polisi Shin. Namun kepala Shin yang merasa jika ibu tua ini selalu berbuat seenaknya, ia pun menolak untuk membantu. 말이 좀 심하다. 말이 심해? 고막 바닥 쳐먹을 때가 찍어! 씨발 진짜. Suatu hari, mulailah saatnya Dong-eun menyingkarkan orang seperti Guru Ho yang selalu membuatnya jengkel. Ternyata Guru Ho adalah seorang pedofil yang suka memotret paha anak-anak perempuan di sekolah. Dong-eun lalu melaporkan hal tersebut kepada Jae-jun karena Guru Ho sempat memfoto Ye-sol. Jae-jun pun bergegas pergi ke sekolah. Dan sesampainya di sana, ia langsung menghajar si pedofil. Tanpa dia duga, Ye-sol melihat kejadian itu dan segera memberitahu ayahnya. Akibat keributan yang terjadi, mereka pun dibawa ke kantor polisi. Untungnya, Jae-jun dibebaskan berkat bantuan dari Doyong, sementara Guru Ho akan dipenjara karena melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Doyong tahu jika Jae-jun adalah ayahnya Ye-sol, namun dengan datang ke sekolah dan memukuli guru, menurutnya tindakan tersebut tidak akan bisa dibenarkan. Sementara itu, Ibu Dong-eun membuat masalah dengan mencoba memeras semua wali murid di sekolah. Akibatnya, mereka pun berencana untuk mengeluarkan Dong-eun karena dianggap mengganggu mereka. Dong-eun jelas sangat kesal karena ibunya kembali menjatuhkan dirinya. Seharusnya ibunya merasa malu karena dulu ia meninggalkan Dong-eun demi uang dan sekarang ia malah datang dan kembali menyakitinya. Parahnya, dalam pertengkaran itu, ibunya justru melukai wajah Dong-eun. Sementara itu, Yongjin merasa bingung mengapa putrinya diantarkan ke rumah mertuanya. Dengan kesal, Doyong mengatakan jika ada seorang pria yang berlagak menjadi ayah Ye-sol dan membuat onar di sekolah. Tentu saja Yongjin mengetahui jika orang itu adalah Jae-jun. Doyong yang tahu jika Ye-sol bukan putri kandungnya, ia pun memastikan jika saat nanti mereka berpisah, maka Ye-sol akan ikut dengannya. Keesokan harinya, Dong-eun kembali melancarkan aksi balas dendamnya, dan kali ini targetnya adalah Sarah. Saat di gereja, Sarah terlihat sudah sangat sakau karena tak bisa mengkonsumsi narkoba. Kemudian ia pun mendapat pesan jika ada narkoba di sebuah ruangan untuk Sarah. Saat semua orang tengah berdoa, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan tentang Sarah. Saat itu, Sarah yang sudah menggunakan narkoba, ia pun seakan-akan mendengar suara Meong-oh. Dia lalu berhalusinasi dan mengingat kejadian dulu saat ia tidur bersama Meong-oh. Sarah yang sudah sangat indehoi, ia pun melakukannya seolah sedang tidur dengan Meong-oh. Hal tersebut rupanya menjadi tontonan para jemaat yang hadir di sana. Juga ada Yongjin yang mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Kang. 그 문동은 씨가요. 그래서 교회 간 게 뭐 어찌는데? Si Seiton Yongjin ini lalu membela temannya jika Sarah tidak akan pernah dipenjara. Dong-eun percaya dengan hal itu, namun tidak dengan Yongjin karena selain pembuli, ia juga seorang pembunuh. Yongjin menegaskan bahwa ia tidak takut karena Dong-eun tidak mempunyai bukti apapun. Tanpa ia sadari, ternyata saat ini telah tersebar di kalangan komunitas penyiar jika ada seorang pembuli yang bekerja sebagai penyiar cuaca.
형 확정돼도 Saat ditangkap oleh polisi, Sarah terbukti hanya menjadi pelanggar pertama. Berbeda dengan Yongjin, ia pun diinterogasi akibat pembulian yang dilakukannya di masa lalu. Akan tetapi, ia tidak mengakui semua tuduhan itu, mengingat namanya tidak tertulis. 내가 아닌 거 아닌가요? Sementara itu, Jae-jun yang sudah berusaha memulihkan CCTV berakhir kecewa karena ternyata CCTV-nya tidak dihapus, melainkan dipindahkan. Suatu ketika, Jae-jun mendapatkan rekaman suara yang ditujukan oleh Hye-jun mengenai Meong-oh. Tanpa diduga, Jae-jun melamar Hye-jun sebagai istrinya. Ia yang memang menyukai Jae-jun langsung memutuskan hubungan dengan tunangannya. Sementara itu, Do-young yang merasa pusing dengan kelakuan istrinya pergi ke sebuah taman dan bertemu dengan Yu-jung. Yu-jung kemudian memberitahu jika dia juga terlibat dalam rencana balas dendamnya Dong-eun selama ini. Ia melakukan itu karena ingin membuat Dong-eun bahagia. Mendengar itu, Do-young memikirkan hal yang serupa karena ia juga ingin melihat Dong-eun bahagia. Di lain tempat, Yongjin yang tengah berusaha mencari Hye-jung kemudian diberitahu Ibu Kang bahwa dia berada di rumah Jae-jun. Mengetahui itu, Yongjin pun buru-buru pergi ke sana. Setelah masuk ke rumah Jae-jun, ia pun tertawa karena Hye-jun tengah memakai baju milik Jae-jun. Yongjin rupanya sudah tahu jika Hye-jun disuruh oleh Dong-eun untuk memancingnya datang ke kliniknya Yu-jung dulu. Hye-jun lalu mengatakan sebaiknya Yongjin mengurusi kasus bullyingnya saja daripada harus mengurus masalah ini. Lagi pula sekarang Jae-jun berada di pihaknya yang bahkan dia pun enggan untuk mengangkat telepon dari Yongjin. Saat di penjara, Sarah berpikir jika sebentar lagi hidupnya akan tamat. Terlebih lagi kasusnya akan diperbesar untuk menutupi kasus bully Yongjin. 터졌는데 완전히 묻혔잖아. 너 마약. Besoknya, Kepala Shin akhirnya tahu kalau gedung rumah duka sudah dijual dan kini mayatnya Meong-oh telah diambil oleh Yu-jung. Yu-jung akhirnya tersenyum bahagia karena Dong-eun menerima cintanya. Sementara itu, Yongjin diinterogasi polisi atas hilangnya Meong-oh. Malamnya ia pun mendatangi Kepala Shin karena tidak memberitahunya. Kepala Shin yang sudah merasa muak jika harus membantu keluarga Yongjin, ia pun berencana untuk pensiun dan pindah ke luar negeri. Sebelum itu, Kepala Shin meminta uang kepada Yongjin agar ia bisa membeli rumah di Hawaii. Namun Yongjin menolak sehingga Kepala Shin memberitahu jika dia belum menguburkan jasadnya Meong-oh. Saat ini, kepolisian tengah dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria. Sementara itu, Dong-eun akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya di sekolah karena ulah ibunya. Ia kemudian mendatangi ibunya dan menyuruhnya pergi. Namun ibunya menolak karena ingin terus berada di apartemen itu. Dong-eun berkata bahwa hubungan mereka telah berakhir ketika ibunya mendukung orang seperti Yongjin. Namun tetap saja ibunya itu malah meminta untuk mati bersama. Nah guys, tanpa ibunya ketahui, ternyata semua perilakunya itu terekam oleh CCTV. Di hari berikutnya, Kepala Shin yang akan menunjukkan mayat Meong-oh dibuat kaget setelah mayatnya ternyata tidak ada. Tiba-tiba Yu-jung menelepon dan dia memberitahu jika mayat yang saat ini ditemukan oleh polisi adalah mayatnya Meong-oh. 방금 손명호 고모한테 연락 왔는데 Ia pun menduga jika Yongjin pasti ada hubungannya dengan kematian Meong-oh. Setelah kebakaran di kamar apartemennya, Dong-eun melaporkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Dokter yang memeriksanya mendiagnosis delusi akibat penggunaan alkohol yang terlalu banyak. Dong-eun kemudian berbisik pada sang ibu jika hanya ini yang bisa ia lakukan. 이건 나만 할 수 있는 거야, 엄마. Sementara itu, kasus Sarah semakin lama semakin pelik. Bahkan masalah pajak gereja ayahnya diangkat oleh media.
Sarah berpikir bahwa satu-satunya cara agar dia bisa balas dendam adalah dengan melaporkan Yongjin mengenai kasus bullyingnya kepada polisi. Sarah bahkan punya bukti yang kuat di ponsel lamanya saat Yongjin membuli Dong-eun karena baju mereka sangat mirip. Cerita yang beredar tentang Yongjin memang sangat menyakitkan bagi korban-korbannya. Do-young pun hanya bisa diam saat membaca cerita tersebut. Kemudian ia meminta tolong kepada Dong-eun untuk mencari alamat tinggal Suhi. 부탁하신 주소는 여기예요. Keesokan harinya, Yongjin meminta tolong kepada Jae-jun. Awalnya Jae-jun menolak, namun setelah menyinggung soal putri mereka, ia pun akhirnya kembali berpihak kepada Yongjin. Saat pulang ke rumah, Yongjin melihat Sarah yang sedang mengganggu putrinya. Ia lalu mengajak Sarah ke kamarnya dan berkata bahwa ia sadar telah melakukan kesalahan besar saat itu. Ia menyadari jika gantungan tasnya tertinggal saat di rumah duka. Takut akan menjadi tersangka, ia pun segera pergi ke sana. Yoo-jung yang kebetulan sedang ada di sana menyadari jika Yongjin tengah mencari gantungan tasnya. 확실히 턱라인도 잡히고 아름다워지셨네. 받으세요. Di lain hari, suami ibu Kang mendapat balasan pesan jika ibunya Yongjin akan memberikan banyak uang untuk tutup mulut. Nah guys, ternyata ibu Yongjin sudah tahu jika selama ini suami ibu Kang lah yang mengancamnya. Saat akan mengambil uang tersebut, ibu Yongjin langsung menabraknya. Saat di kantor polisi, ia berpura-pura tidak melihat ada pria yang sedang menyeberang. Dan karena dia orang kaya, ia pun dengan mudah bisa terbebas dari jeratan hukum, sekalipun ia telah menabrak orang. Setelah pergi dari sana, Yongjin mendapat kabar jika suami ibu Kang sudah meninggal akibat ulah ibunya. Di sini, Yongjin menyadari jika semua ini adalah ulah Dong-eun dan ibu Kang agar tangan mereka bersih dari pembunuhan. Yongjin lalu mengancam akan mencari Sun-ah. Tanpa basa-basi, ibu Kang langsung menamparnya. Lalu guys, tanpa diduga, ternyata perilaku Yongjin dilihat oleh Do-young yang kemudian memberikan dua pilihan kepada Yongjin, yaitu meminta maaf kepada para korban atau diceraikan. Meskipun kejahatannya sudah terbongkar, namun si Seiton ini tetap nggak merasa bersalah. Dia bilang jika hubungan mereka sudah berakhir semenjak suaminya bertemu dengan Dong-eun. Sangat parah kan guys? Padahal Do-young hanya bertemu dengan Dong-eun, sedangkan dia telah tidur dengan pria lain yaitu Jae-jun. Singkat cerita, berita tentang perceraian mereka akhirnya tersebar. Do-young tidak menyebutkan alasan perceraiannya. Meski begitu, orang-orang menduga karena kasus bullying dari istrinya. Sementara itu, ibu Kang menolak tawaran uang dari ibu Yongjin dan memilih menempuh jalur hukum. 차디찬 바닷속에서 안녕하세요. 문동훈입니다. Suatu hari, ia pun bertemu dengan Dong-eun. Dong-eun tahu jika sebenarnya ibu Yongjin berniat membunuh suami ibu Kang. Nah, sekarang pilihannya ada dua, yaitu menjadi tersangka pembunuhan atau melaporkan Yongjin, anaknya sendiri. 신영준이 보냈니? 박연진이 윤소희 죽인 거 결정되면 전화 주세요. Pagi harinya, sebuah video baru kembali terupload di media sosial, di mana isinya tentang pembulian Yongjin kepada Suhi. Ternyata video itu diupload oleh Sarah yang merupakan bentuk balas dendamnya karena merasa dikhianati. Pada akhirnya, Yongjin mengundurkan diri menjadi penyiar karena semua orang sudah tahu kejahatannya. Yesol yang mengetahui ibunya seorang pembuli, ia pun sangat kecewa. Di sekolah, Yesol pun dijauhi teman-temannya karena takut jika dia menjadi seorang pembuli sama seperti ibunya. Esoknya, Yongjin berpura-pura merasa bersalah di depan media. Parahnya, ia malah menyebut jika dirinya juga adalah korban. Karena saat itu ia hanya ingin melindungi Suhi yang mencoba bunuh diri karena sedang hamil. Sementara di sisi lain, Sarah berkata jika saat ini Hye-jung adalah pesuruh mereka.
Hyejung yang tidak terima kemudian mengupload sebuah video dari tablet milik Meong-oh. Nah guys, ternyata video itu berisi video saat Sarah tidur dengan Meong-oh. Jae-jun yang melihatnya sangat kaget, apalagi Sarah yang tidak ingat apa-apa karena saat itu ia tengah mabuk. Di sini Sarah berpikir jika yang mengirimkan video itu adalah Yongjin. Namun setelah dibuat kaget dengan mengetahui Suhi meninggal sedang hamil, tiba-tiba saja Sarah menyerang Hyejun karena dianggap meledeknya. Dia lalu menusuk leher Hyejun menggunakan pensil. Tak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap Sarah lagi. Sementara itu mereka bergegas menyelamatkan Hyejun. Saat itu Jae-jun memikirkan cara bagaimana ia mengatasi jenazah Suhi. Akhirnya ia pun meminta bantuan Yoo-jung. Yoo-jung bersedia asalkan Jae-jun mendapatkan izin dari keluarga Suhi. Di sini Yoo-jung mulai menyadari guys, jika Jae-jun lah yang sudah menghamili Suhi. 뱃속에 있는 것도 다 나오고 그러나? Suatu ketika Ibu Doyong mempertemukan Jae-jun dengan Yongjin. Di sini ia sudah tahu jika Yesol bukanlah cucunya. Jae-jun mengatakan kalau ia ingin Doyong yang melepaskan hak asuhnya. Namun hal itu sangatlah sulit karena Doyong akan berjuang keras mendapatkan hak asuhnya. Sementara di lain tempat, hubungan Dong-eun dengan Ibu Kang harus berakhir karena mereka sudah tidak saling membutuhkan lagi. Perpisahan mereka pun sangat menyedihkan mengingat banyaknya perjuangan yang telah dilewati. 기억이 안 나요. Sementara Hyejun harus kehilangan pita suaranya akibat tusukan pensil. Parahnya, dia pun ditinggalkan oleh pacar barunya yaitu Jae-jun di saat seperti ini. 얘기하고. 알지, 개새끼인 거. Singkat cerita, polisi akhirnya menemukan analisis kuku pada mayat DNA yang tertinggal yang menunjukkan hasil yang sama pada pemantik api saat ditemukan di lokasi mayat Suhi. Dan kini polisi tinggal mencari tahu siapa pemilik DNA tersebut. Malam harinya, Yongjin mendapatkan pesan dari Dong-eun jika ibunya telah menjual dia. Ternyata ibunya Yongjin lebih memilih menyerahkan label nama Yongjin agar Dong-eun bisa melaporkannya ke polisi daripada dia harus dipenjara. Di sini ia pun tak menyangka jika ibunya melakukan hal semacam itu. Monohoknya, menurut Dong-eun sebenarnya label namanya tidak bisa dijadikan barang bukti, melainkan bisa membuat Yongjin ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Tak lama kemudian, Dong-eun mendapat kabar jika Ibu Suhi jatuh pingsan setelah datang ke pemakaman Meong-oh. Setelah tiba di sana, Dong-eun mengetahui jika sebenarnya wali sah ibunya Suhi adalah Yoo-jung. Jadi ternyata guys, selama ini Yoo-jung sudah tahu jika Dong-eun sengaja mendekatinya. Dong-eun lalu bertanya, apakah dari awal Yoo-jung mengetahui siapa dirinya? Yoo-jung mengiyakan pertanyaan itu. Bahkan ia tahu kenapa Dong-eun mau mengajaknya bergabung. Jadi saat pertemuannya dengan Dong-eun, Yoo-jung melihat Dong-eun yang terus memperhatikan kamar mayat tempat Suhi berada. Yoo-jung sempat bingung mengapa Dong-eun tiba-tiba berhenti dan pergi begitu saja. Menurut Dong-eun, ia merasa tidak tega setelah tahu apa yang menimpa Yoo-jung karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah korban. Di mana Dong-eun adalah korban pembulian, sedangkan Yoo-jung adalah korban dari pembunuh ayahnya. Mendengar itu, Yoo-jung akhirnya tahu jika Dong-eun memang tulus mencintainya. 끝까지. 끝까지. Pagi harinya, Dong-eun datang ke rumah sakit untuk menengok Hyejun yang tidak bisa bicara. Di sini ia pun menyarankan Hyejun untuk balas dendam kepada Jae-jun yang sudah meninggalkannya. Dong-eun ternyata ingin membuat mata Jae-jun menjadi buta. Dong-eun memberitahu jika selama ini Jae-jun mengidap glukoma pada matanya, mengharuskannya menyuntik mata sekali sehari. Dong-eun kemudian meminta Hyejun untuk diam-diam menukar cairan obatnya agar mata Jae-jun buta. Hidup kepala Shin harus berakhir setelah dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Hal itu dilakukan karena kepala Shin jarang memberi uang.
Di tempat lain, Yongjin mendapatkan rekaman video mengenai alat bukti pembunuhan Meong-oh yang telah ditemukan. Namun, setelah tiba di sana, polisi ternyata sedang menggelar kejadian perkara, sehingga ia pun langsung ditangkap atas pembunuhan tersebut. Polisi memegang alat bukti berupa botol minuman yang selama ini disimpan oleh Seolgi. Dia ternyata bekerja sama dengan Dong-eun untuk menangkap pembunuh tersebut. Di siang hari itu, Jae-jun seolah melihat Ye-sol, padahal Ye-sol sudah pindah sekolah ke luar negeri. 예솔이 유학 간다고 전학수속 다 했던데. Di perjalanan pulang, seketika penglihatannya berubah kabur, sehingga terjadilah kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut, Jae-jun rupanya masih selamat, namun matanya harus mengalami kebutaan. Dengan kondisi yang tidak bisa melihat, ia pun berjalan ke arah sebuah bangunan. Ternyata di sana sudah ada seorang pria yang langsung mendorongnya hingga tewas. Di lain waktu, polisi berterima kasih pada Dong-eun karena selama ini sudah banyak membantu. Dan karena hal itu, kasus pembulian 18 tahun yang lalu akhirnya dibuka kembali. Sementara itu, Yongjin yang sudah diceraikan oleh Do-young tidak bisa lagi bertemu dengan putrinya dan kini ia pun harus mendekam di dalam penjara. Di tempat lain, Ibu Kang dan Ibu Tuti diberi uang oleh Dong-eun karena sudah banyak membantu. Sebelum pergi meninggalkan mereka, ia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Saat ini, Dong-eun pergi bersama Yu-jung ke suatu tempat. Di sana mereka terlihat bahagia karena akhirnya Dong-eun bisa balas dendam. Yu-jung yang saat itu sedang membeli minuman, ia pun dibuat panik setelah menyadari Dong-eun menghilang. Ternyata Dong-eun pergi ke penjara menemui Yongjin. Di sana dia memberitahu semua cara yang dilakukannya untuk menghancurkan mereka semua, yang membuat Yongjin sangat marah. Di penjara itu, Yongjin akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya, yang mana ia pun dibully di penjara dan harus membawakan siaran cuaca setiap harinya. Setelahnya, Dong-eun mencoba melupakan rasa sakitnya dan memutuskan pergi dari dunia ini. Untungnya, keputusan itu berhasil dicegah oleh ibunya Yu-jung yang mengetahui hal itu. Ternyata, Ibu Yu-jung selama ini sudah memperhatikan Dong-eun, dan juga Dong-eun adalah wanita yang bisa menyelamatkan putranya dari keterpurukan yang sangat sedih. Setelah tahu ayah Yu-jung dibunuh oleh pasiennya sendiri dan parahnya, si pembunuh itu merasa tak bersalah meskipun sudah divonis hukuman mati. Mendengar semua itu, Dong-eun memutuskan untuk membuat pembunuh itu tersiksa. Suatu hari, Dong-eun kembali menemui Yu-jung yang selama ini menunggunya. Dong-eun mengatakan kalau dia siap menjadi algojo untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Kini terlihat Dong-eun sudah tidak merasa malu lagi dan mulai memperlihatkan luka-lukanya ke publik. Bahkan dia menambahkan tato di tangannya. Diketahui saat ini, Ibu Kan membuka toko makanan dan dia sangat merindukan putrinya dan juga Dong-eun. Tiba-tiba, ia mendapat sebuah pesan jika Dong-eun tengah membutuhkan bantuannya. Bukan main lagi, Ibu Kang sangat senang. Ia pun bergegas menemui Dong-eun. Yu-jung dan Dong-eun kemudian menyewa orang untuk memukuli pembunuh ayah Yu-jung itu di penjara. Dan kali ini, Dong-eun bekerja menjadi sukarelawan di penjara sebagai guru sementara. Dan Yu-jung menjadi seorang dokter. Saat pembunuh itu dipindahkan ke sel lain, ia pun melihat Yu-jung ada di sana. Pembunuh itu kemudian ingat dengan kata-kata Yu-jung tempo hari jika ia akan membalaskan rasa sakitnya secara perlahan-lahan. Namun si pembunuh itu dulu malah tertawa karena ia sudah divonis mati. Pembunuh itu kemudian berkata jika seorang dokter pada dasarnya mempunyai sumpah dan tidak bisa membunuh orang lain. Namun si pembunuh itu salah karena menurut Yu-jung, seorang dokter hanya bersumpah saat ia menyelamatkan seorang pasien dan bukanlah seorang penjahat. Mendengar perkataan itu membuat si pembunuh ketakutan, mengingat saat ini Yu-jung telah bekerja di penjara yang sama dan dia sedang sakit karena dipukuli.
Lalu akhirnya Yujung bersiap untuk membalaskan dendamnya. Nah guys, dengan begitu seluruh alur cerita drama ini pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian nih? Seru enggak cerita pembalasannya? Komen di kolom komentar ya. Sekian ya alur ceritanya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.